terungkap bahwa kemudian Habib Rizik memang terkonfirmasi positif PCR-nya. Ini yang sebetulnya kita khawatirkan. Jadi apa yang saya lakukan, tidak ada faktor-faktor yang lain, tekanan, murni hanya melindungi warga saya, menjalankan tugas saya supaya warga Bogor itu tidak terpapar. Mengenaskan, sudah kondisi sekarat Bima Arya diusir paksa pihak rumah sakit. Bahwa ada kondisi-kondisi tertentu pasien menurut keluarga itu memang kesannya belum sembuh, tapi menurut perkiraan dokter atau perkiraan medis pasien ini sudah bisa home care. Itu menunjukkan kepada kita jangan dolimin orang, Pak. Dan maaf, kedoliman itu sebenarnya ada dua. Ada orang yang dolim dengan tangannya, ada yang dolim dengan kakinya, sebagaimana preman di Kampung Rambutan dan di Pulau Gadung. Ada orang yang dolim itu dengan lesannya, yang lahirnya di masjid, lahirnya di tempat taklim, tapi kemudian dia dolim sama orang lain. Alah ya Allah, ngajinya kita aja belum tentu diterima, ente sudah dolimin orang. Kalau ente sudah siap untuk mendolimi orang, siapin berkas. Nanti kamu akan berhadapan dengan dia kelak di hadapan Allah, dan itu berat. Maka kita jelaskan di ujung, wala tazidil zalimina illa tabara. Orang yang zalim, orang yang aniaya, orang yang memusuhi hanya semakin jauh, semakin tenggelam dalam azab, semakin binasa. Tak masuk dalam doa kita, Allah yang ngasih tahu tanpa kita doakan. Wala tazidil zalimin illa tabara. Orang-orang yang menganiaya, menzalimimu, mereka hanya akan semakin hancur, semakin binasa, semakin rugi, semakin jauh. Daftar hancur. Karena apa? Mengundang kehancuran dari Allah. Kalau kita berbuat dolim, naudzubillah, jangan kita lah. Semoga kita dijauhkan dari berdolim. Kalau ada orang berbuat dolim, makanya kalau buat contoh pun harus mikir ya. Ingat contoh. Ada orang berbuat dolim, langsung mengutuk dengan doa-doa yang jelek, maka ketahuilah akan Allah turunkan bencana besar kepada orang yang berbuat dolim sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh saudaranya. Cari hancur. Maka waspada dalam hidup, jangan berbuat dolim kepada sesama, kepada saudara, kepada siapapun yang bersama kita. Kezaliman da'watul mazlumi, doanya orang yang didolimi. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim dan jauhkan dari dizalimi. Kalau ternyata pilihannya antara yang berbuat zalim dan dizalimi, maka tentu memilih yang dizalimi. Cuman harapan kita tidak ada kezaliman di antara kita. Karena berbuat zalim itu besar, habis pahala. Neraka paling dalam. Kalau berbakti pada ibundanya, surga tertinggi. Durhaka kepada orang tuanya, zalim pada orang tuanya, neraka terdalam. Jadi memang ada yang namanya surga itu ada darajat, ada yang namanya neraka itu darakat. Kalau surga itu terus, kalau neraka darakat terus. Setahun pandemi COVID-19, orang nomor 1 jadi pasien pertama COVID-19 di Kota Bogor. Selasa, tepat 1 tahun kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan. Maret, tanggal 2, 2020, Presiden Joko Widodo ditemani Terawan Agus Putranto yang kala itu masih menjadi Menteri Kesehatan atau Menkes, mengumumkan 2 warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus SARS-CoV-2. Sejak saat itu, infeksi kasus COVID-19 di tanah air terus menyebar dan meluas. Hingga 1 Maret 2021 tercatat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia adalah 1.351.314 orang. Laporan terhadap kasus-kasus orang yang terpapar COVID-19 pun semakin bermunculan di daerah-daerah tak terkecuali di daerah penyangga ibu kota Jakarta seperti Kota Bogor, Jawa Barat. Menengok ke belakang, kasus COVID-19 di Kota Bogor pertama kali terjadi pada pertengahan Maret 2020. Hebohnya, orang nomor 1 di Kota Bogor
yaitu Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menjadi pasien nomor 1 yang terjangkit virus SARS-CoV-2 atau virus corona. Publik pun dibuat terkejut dengan kejadian itu, tak terkecuali dengan warga Kota Bogor sendiri. Berbagai media nasional dan lokal saling berburu informasi mewartakan informasi tersebut. Lalu kapan Bima Arya dinyatakan positif corona? Bima dinyatakan positif corona setelah Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Provinsi Jawa Barat mengeluarkan hasil tes kesehatannya pada Kamis sore. Sementara pada Jumat pagi, informasi itu kemudian telah menyebar secara masif hingga menjadi pembicaraan nasional. Informasi tersebut terus berkembang hingga akhirnya pemerintah kota atau Pemkot Bogor mengumumkan nama lain mereka yang terkonfirmasi corona. Lalu ada orang lain yang positif juga selain Bima Arya? Betul, ada 2 orang lain yang dinyatakan positif corona di Kota Bogor selain Bima Arya, yaitu Ara Wirasuara, PNS yang bertugas di bagian hubungan kerja sama Pemkot Bogor. Sementara 1 orang positif lainnya adalah seorang pasien yang sebelumnya dirawat di rumah sakit dan berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP. Atas hal itu, maka telah terkonfirmasi jumlah orang yang positif COVID-19 di Kota Bogor sebanyak 3 orang. Terpaparnya orang nomor 1 di Kota Bogor itu ditengarai tak lepas dari kunjungan kerjanya ke negara Turki dan Azerbaijan yang dilakukannya selama sepekan terhitung sejak Senin hingga Minggu. Asumsi pun bermunculan. Ada yang menyebut Bima terpapar virus SARS-CoV-2 ketika berada di luar negeri, ada pula yang mengira jika Bima terkena saat tiba di bandara sepulangnya dari sana. Lalu mengapa dia harus pergi ke luar negeri sementara negara sedang gawat corona? Menelisik ke belakang perjalanan Bima bersama rombongan yang berjumlah 4 orang itu ke 2 negara tersebut dilakukannya setelah pemerintah Indonesia menerbitkan 5 protokol utama yang berkaitan dengan COVID-19, yaitu protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pengawasan perbatasan, protokol area institusi pendidikan, serta protokol area publik dan transportasi pada tanggal 6 Maret. Bahkan pada tanggal 8 Maret pemerintah mulai memberlakukan pembatasan perjalanan terhadap sejumlah negara. Dan dilansir dari sejumlah sumber, bahkan negara Azerbaijan telah mengkonfirmasi kasus positif pertama COVID-19 pada tanggal 28 Februari 2020. Dan sepenting itukah dia harus ke luar negeri? Alasan Bima Arya pergi ke Turki dan Azerbaijan itu untuk melakukan penjajakan kerjasama dan membuka kesempatan kepada negara itu untuk berinvestasi di Kota Bogor. Selain Bima, pejabat lain yang ikut mendampingi dia adalah istri Bima Arya, Yani Ardian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Firdaus, Kepala Bagian Pemerintahan Seda Kota Bogor Adi Novian, dan Bagian Kerjasama Pemkot Bogor Ara Wirasuara. Dan berikut adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan Bima Arya bersama rombongan Pemkot Bogor ketika di Turki dan Azerbaijan. Tanggal 9 Maret, tepat pada hari Senin, Bima bersama rombongan berangkat ke Turki, negara pertama yang didatanginya dalam kunjungan kerja tersebut. Kedatangan Bima ke Turki memenuhi undangan PPI Istanbul yang memintanya berbagi inspirasi dan motivasi. Acara itu juga berlangsung di Fatih Sultan Mehmet University di Istanbul. Pak Wali Kota memang diundang khusus teman-teman PPI untuk berdiskusi banyak hal dalam kaitan kiprah Pak Wali dalam memimpin 6 tahun terakhir, termasuk memberikan inspirasi bagi mereka, ucap Kepala Bagian Pemerintahan Seda Kota Bogor Adi Novian kala itu. Dan pada tanggal 10 Maret, masih di Turki, di tanggal itu Bima dan rombongan melakukan pertemuan dengan Konsulat Jenderal RI Istanbul Imam Asari di Kajari, Istanbul. Novian menyebut pertemuan Bima dengan Imam Asari itu membahas peluang dan kesempatan untuk memperoleh dana hibah bagi pengembangan dunia pendidikan atau pembangunan di Kota Bogor. Pada tanggal 12 Maret di tanggal itu Bima dan lainnya juga bertolak ke Azerbaijan. Setibanya di sana dia melakukan pertemuan dengan Dubes RI untuk Azerbaijan di KBRI Baku, Republik Azerbaijan. Dilansir dari situs resmi Pemkot Bogor, kedatangan Bima ke Azerbaijan untuk melakukan penjajakan kerjasama dengan Azerbaijan Service and Assessment Network (SITMAT) yang merupakan Mall Pelayanan Publik atau MPP di Kota Baku. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kota Bogor Firdaus ketika itu mengatakan kerjasama dengan Asan Sikmat berkaitan dengan penunjukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB yang telah memilih MPP Kota Bogor sebagai referensi dan rujukan bagi kota dan kabupaten di seluruh Indonesia yang akan menyelenggarakan MPP di daerahnya masing-masing. Sejak diresmikan pada 26 Agustus 2019,
MPP telah menjadi pusat layanan publik, mendapat aspirasi sangat baik oleh warga Kota Bogor. Pada saat yang sama, MPP Kota Bogor telah menjadi rujukan bagi beberapa pemerintah daerah untuk menyelenggarakan layanan sejenisnya di daerahnya masing-masing, ujarnya kala itu. Sementara pada tanggal 13 Maret, usai bertemu dengan Dubes RI untuk Azerbaijan, keesokan harinya Bima dan rombongan melakukan pertemuan dengan pimpinan Hasan Sigmat untuk membahas kerjasama di bidang mall pelayanan publik. Firdaus mengatakan pertemuan itu dimaksudkan agar memperoleh referensi untuk mendorong layanan publik terbaik bagi warga. Firdaus menuturkan, berdasarkan catatan Kemenpan RB, Hasan Sigmat adalah salah satu referensi yang terbaik dalam melihat penyelenggaraan pelayanan publik. Di tanggal 14 Maret, Bima bertemu dengan Wali Kota Lankaran untuk membicarakan kerjasama Sister City dengan Kota Bogor. Kepala Bagian Pemerintah Setda Kota Bogor Adi Novan menuturkan kerjasama Sister City dua kota ini diinisiasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Baku, Azerbaijan. Pihaknya mencoba melakukan penjajakan dengan berbagai pihak terkait mulai dari pusat fasilitas kerjasama Kementerian, Direktorat Asia Tengah dan Selatan Kementerian Luar Negeri serta pihak KBRI di Baku untuk melakukan pemetaan potensi kerjasama.